A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajmain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun anda berada, semoga Allah memberikan rahmat dan taufiknya kepada kita semua dalam rangka menjalani kewajiban kita sebagai hamba muslim, sebagai hamba Allah di permukaan bumi ini, yaitu menjalankan ibadah kepadanya saja. Oleh karena itu, mari senantiasa kita meningkatkan kualitas daripada keilmuan kita, dikarenakan kualitas daripada keilmuan diharapkan akan sebanding dengan kualitas daripada keimanan seseorang, dan kualitas daripada keimanan seseorang diharapkan sebanding dengan kualitas balasan seseorang di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama menyatakan al-kamalu lil kamal. Iman yang sempurna balasannya adalah dengan balasan yang sempurna pula. Orang yang sempurna pengabdiannya pada Allah Subhanahu wa taala di dunia, dalam artian orang yang melaksanakan hak Allah sepenuhnya dan berat amalan timbangan kebajikannya, maka Allah akan membalasnya dengan surga bighair hisab, yaitu Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Jadi lambat atau cepatnya, atau cepat atau tidaknya proses seseorang memasuki surga tergantung dari cepat atau lambatnya langkahnya, dan lambat atau cepatnya langkah seseorang dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Dan pemicu daripada itu semua adalah ilmu seseorang. Maka oleh karena itu Allah mewajibkan bagi kita untuk menuntut ilmu. Semoga dengan demikian kita terpacu untuk senantiasa memulai untuk berniat menuntut ilmu dalam rangka mengangkat kebodohan dari diri kita dan juga dari orang lain. Dan inilah merupakan hakikat makna daripada ikhlas dan menuntut ilmu, sebagaimana ia merupakan makna daripada perkataan Imam Ahmad rahimahullah taala, al-ikhlas fi talabul ilmi huwa ayyanwi asy-syakhsu raf'a al-jahli an nafsi wa an ghairihi. Jadi mengangkat kebodohan untuk diri kita dan untuk orang lain. Jadi kita menuntut ilmu bukan untuk orang lain, akan tetapi kita menuntut ilmu untuk diri kita sendiri. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah mengambil sebuah pembahasan yang berkaitan dengan masalah tawakal. Sebelumnya kita murajah atau kita ulangi sebentar mengenai masalah tawakal. Apa yang maksud dengan tawakal kemarin? Silakan. Apa maksud dengan tawakal? Siapa saja boleh. Kita ulangi. Tawakal itu apa kemarin? Tawakal adalah apa? Seseorang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan bahwasanya Allah sajalah yang mampu untuk melakukan itu semua dan memenuhi apa yang kita inginkan tersebut. Jadi kekuatan apa? Kekuatan kebergantungan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Misalnya seseorang ketika dia ingin menuntut ilmu, maka dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia yakin bahwasanya ilmu itu tidak ada yang bisa memberikan kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Maka dia menggantungkan hatinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkat dari penggantungan hati yang kuat seperti ini, kemudian menyebabkan dia berbuat ikhlas. Kenapa? Karena dia yakin bahwasanya Allah sajalah yang bisa memberikan ilmu tersebut. Maka dia senantiasa meminta kepada Allah, ya Allah. Karena dia seorang bertawakal, maka mendorong dia untuk berdoa kepada Allah, ya Allah berikan ilmu dan sebagainya. Begitu pula seorang yang ingin menikah misalnya, dia bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwasanya Allah akan menyediakan atau memberikan pasangan untuk dia, maka dia senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu ibadah yang paling besar itu adalah tawakal. Seseorang tidak akan tawakal kecuali dia yakin bahwasanya Allah saja yang mampu. Jadi mula dari seseorang bertawakal itu berangkat dari pemahamannya dan keimanannya dan pengetahuannya atau ma'rifatullah. Jadi mengetahui Allah itu siapa,
Apa kemampuan Allah kok sampai-sampai dia bertawakal pada Allah? Allah itu siapa? Kalau dia tidak kenal dengan Allah, maka dia akan katakan, saya bertawakal pada Allah. Kenapa? Apakah Allah mampu? Sehingga orang yang pengetahuannya kurang terhadap Allah, bahwasanya Allah saja yang bisa mendatangkan segala bentuk kebaikan dan menolak segala keburukan, kalau dia tidak yakin perkara tersebut, maka tidak mungkin seseorang akan menggantungkan segala-galanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu Allah memerintahkan dalam doa-doa yang banyak. Misalnya apa? Dalam hadis yang sahih Rasulullah menyebutkan, seseorang apabila dia keluar rumah hendaklah dia membaca doa apa? Doa yang ma'ruf yang kita semua tentunya sudah hafal. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Antum lihat, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka wujud daripada tawakal tersebut itu sangat luas sekali. Jadi dalam segala bentuk dan tindak tanduk kita dan gerakan kehidupan kita semuanya dibangun atas dasar tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai seorang melangkah dari rumahnya, dia mengucapkan tawakal, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Kemudian mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min an azilla au uzilla, daripada aku dicelakakan atau mencelaka kau, au adlima au udlima, daripada menzalimi orang lain atau daripada dizalimi, au an adilla au udilla, daripada disesatkan atau menyesatkan, au ajhila au ujhila, aku membodohi orang lain atau aku dibodohi orang lain. Ini doa yang doa yang mencakup. Jadi tidak perlu membaca jampi-jampi. Ini doa yang semuanya kalau kita kupas pembahasannya, semuanya berbicara masalah tawakal pada Allah. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qad kafaitu. Maka Allah mencukupi baginya. Allah mencukupkan, Allah memberikan, Allah melindungi, Allah memenuhi apa yang dia inginkan dalam doa tersebut. Apa isinya dalam doa tersebut? Daripada dicelakakan atau mencelakakan, menyesatkan atau disesatkan dan sebagainya, Allah akan penuhi. Maka inilah makna dari perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa may tawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Ini sejalan dengan makna Al-Qur'an, barang siapa yang bertawakal pada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, fahuwa hasbuh, maka Allah mencukupinya. Maka Allah mencukupinya. Allah akan memberi segala apa yang dia inginkan. Nah, itu dia. Kemudian jenis tawakal kemarin sudah kita sebutkan. Ya, jelas kesimpulan daripada masalah tawakal adalah bahwasanya tawakal itu yang pertama menunjukkan kekuatan kebergantungan seseorang pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang mana itu tidak mungkin kecuali dengan seseorang mengetahui Allah dalam rububiyahnya. Itu Allah saja yang memberikan kebaikan dan sebagainya. Allah mampu. Kemudian setelah seseorang mengetahui kemampuan Allah dalam rububiyahnya, kemarin itu bahwasanya Allah saja yang bisa memberikan kebaikan, menolak segala keburukan. Jadi runtutan pelajaran kita dari awal-awal itu saling berhubungan. Maka akan melahirkan kecintaan seseorang pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia mengetahui Allah dalam sifat-sifatnya. Seseorang mencintai Allah karena dia mengetahui sifat daripada Tuhannya. Begitu pula seseorang mencintai orang tuanya. Kenapa seseorang mencintai? Ketika disebutkan nama orang tuanya, maka hatinya akan terasa iba. Dia akan merasa rindu. Begitu pula halnya orang tua. Apabila disebutkan anaknya, maka dia langsung ingat. Begitu pula manusia. Seorang muslim, seorang hamba, apabila disebutkan nama Tuhannya, maka hatinya bergetar. Hatinya merasa rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kerinduan itu tidak bisa terwujud kecuali kita mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Yang mana Allah tersebut telah menciptakan diri kita, yang telah menghidupkan kita dari yang tadinya belum ada, yang telah menjadikan diri kita. Kalau kita duduk kita tanyakan, siapakah yang telah menjadikan diriku? Yang tadi ini aku tidak ada. Siapakah yang telah menjadikan orang tuaku? Yang tadi kalau seandainya orang tuaku tidak ada, maka niscaya aku tidak akan ada. Kemudian setelah Anda melihat bahwasanya anak-anak yang menyedapkan pandangan mata, kemudian kita bertanya, siapa yang telah melahirkan anak-anak yang bisa menghibur kita, yang bisa membuat hati kita tenang, pandangan mata kita tenang, kita terhibur dan sebagainya. Kemudian dia telah memberikan kesehatan pada kita. Siapa yang berbuat itu semua? Yang menjadikan itu semua siapa? Kita tanyakan. Kita terkadang kita tidak menanyakan seperti itu. Kita hanya sibuk dengan apa? Dengan sesuatu yang kita cari, yang mana sesuatu yang kita cari tersebut dan sesuatu yang belum pasti. Menyibukkan diri kita dengan urusan dunia,
yang terkadang melupakan diri kita. Tapi terkadang kita lalai, terkadang untuk menanyakan siapa Tuhan kita yang telah menghidupkan kita, bagaimanakah sifatnya Tuhan yang demikian agungnya, yang telah menciptakan langit dan bumi. Kenapa kok bisa menciptakan langit dan bumi? Dengan apakah Allah menciptakan langit dan bumi? Dan bagaimanakah sifatnya Tuhan tersebut? Pernahkah kita mencari, menanyakan sifat-sifat Allah seperti itu, sehingga kita membuat kita bertambah cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada pembahasan khusus dalam masalah asma wa sifat atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, selesai kita dari pembahasan masalah tawakal. Jadi tawakal kemarin dia tidak tidak bertentangan antara seorang bertawakal, menyerahkan segala urusannya pada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak bertentangan atau tidak ada kontradiksi dengan seseorang melakukan usaha. Seorang mengambil usahanya. Dia mengambil usaha apa-apa yang bisa mengantarkan dia untuk sukses. Maka tidak ada pertentangan. Misalnya apa? Misalnya seorang berdagang, kemudian dia katakan saya tawakal pada Allah. Bagaimana proses seorang bertawakal? Yang pertama dia harus mengambil sebab-sebab. Dia berdagang, kemudian dia mempelajari ilmu perdagangan. Dia membuat perencanaan. Dia membuat planning. Kemudian dia mengevaluasi apa yang sudah dia lakukan. Kemudian dia melakukan proses controlling. Dia melakukan proses mengkoordinasikan. Kalau seandainya dia punya karyawan, maka dia memberikan wewenang dan sebagainya. Jadi proses-proses yang dilakukan semuanya perusahaan. Maka setelah melakukan seperti itu, baru kita katakan, nah, kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama Islam bukan agama yang konyol begitu saja. Agama Islam mengajarkan kita melakukan sesuatu itu sesuai dengan hukum akal. Agama Islam itu sesuai dengan akal. Jadi agama Islam tidak menyebabkan seseorang karena maslahat. Islam itu sendiri maslahat, dan maslahat itu tidak mungkin maslahat dan agama Islam membuat orang rugi. Agama Islam tidak membuat orang rugi. Agama Islam membuat seorang bertawakal lantas seorang itu rugi. Dalam kehidupannya dia rugi, dalam hartanya dia rusak, dalam jiwanya dia hancur, dalam keturunannya terjadi masyarakat atau terjadi keturunan yang tercampur baur. Tidak. Tapi Islam sudah mengatur itu semua. Kemudian pada malam hari ini kita akan lanjut kepada yang berikutnya. Yang berikutnya adalah masalah berkaitan dengan raghbah war-rahbah wal khusyu'. Apa maksud dengan raghbah? Dalam ayat disebutkan surah Anbiya halaman 90, Allah berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat. Di sini Allah menjelaskan bahwasanya para nabi, innahum kanu yusari'una fil khairat. Para nabi tersebut mereka orang yang bersegera, orang yang cepat segera melakukan melakukan kebaikan. Ini sifat daripada para nabi, orang-orang yang soleh. Allah menyebutkan. Kemudian wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami. Bagaimana kondisi mereka, hal mereka, kondisi mereka dalam berdoa? Raghaban wa rahaban, yang mana mereka berdoa dalam keadaan raghaban. Yang maksud dengan raghaban itu raghbah. Maksud dengan raghbah adalah mahabbatul wusul ila syai'il mahbub, yaitu kecintaan untuk sampai kepada sesuatu yang dicintai. Itu namanya raghbah. Raghbah adalah kecintaan, ada suatu perasaan rindu ingin sampai kepada sesuatu yang dicintai. Maka ini adalah sifat seorang muslim. Sifat seorang mukmin adalah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia salat, yang mana dalam salatnya tersebut dia mengetahui bahwasanya bahwasanya dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang sahih dikatakan, yaitu hadis Jibril yang panjang itu, jadi Jibril berkata kepada Rasulullah, wa akhbirni anil ihsan, sampaikanlah kepadaku tentang ihsan. Kata Rasulullah an ta'budallah ka'annaka tarahu, engkau menyembah Allah saja seakan-akan engkau melihat Allah. Seakan-akan engkau melihat Allah. Bagaimana seorang seakan-akan dia menyembah Allah seakan-akan dia melihat Allah, itu bagaimana? Seakan-akan dia melihat Allah. Maka ihsan ini adalah tingkat yang paling tinggi dalam beribadah. Jadi seseorang dia seakan-akan melihat Allah, itu bagaimana? Ini bukan ilmu tapi memang ini tingkat yang paling tinggi dalam beribadah. Seseorang menyembah Allah seakan-akan dia melihat Allah. Maka para ulama menyatakan ihsan itu sangat sulit sekali.
Dan ihsan itu adalah tingkat ibadah yang paling tinggi. Maka seseorang tidak akan sampai pada tingkat ihsan kecuali dia benar-benar dia mengetahui apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah sifat Allah yang sedang dia sembah itu siapa? Rabb tersebut. Bagaimana sifatnya? Kok sampai seperti itu? Dia menyembah Allah seakan-akan dia melihat Allah. Jangankan seakan-akan kita melihat Allah, terkadang kita menyembah Allah untuk menghilangkan bisikan setan aja dalam dada kita sulit terkadang. Terkadang ketika menyembah Allah maka mulai bisnis muncul. Wah, hari ini misalnya bisnisnya keuntungannya kira-kira 1 juta nih atau 2 juta nih dan sebagainya. Iya. Seorang, wah, nanti ada lagi yang harus dikerjakan. Jadi setiap orang ketika sholat sibuk dengan apa? Terkadang masalah-masalah dunia masuk ke dalam sholat. Sehingga apa? Sehingga dalam hadis yang saya dijelaskan bahwasanya apa, syaitan itu ketika dikumandangkan azan maka dia pergi. Kemudian setelah azan dia datang lagi. Kemudian ditegakkan iqamah. Qamat, dia pergi lagi. Kemudian selesai iqamat dia datang lagi. Maka ketika orang salat mulai syaitan mulai masuk. Apa-apa yang tadi yang tidak kita ingat ketika kita salat semuanya masuk. Semua dunia masuk dalam hati kita, masuk dan sebagainya. Bagaimana kita bisa menghilangkan itu semua? Ya tentunya dengan apa? Dengan mengetahui keagungan daripada agama kita sendiri, mengetahui makna daripada ibadah yang kita berikan pada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi kita melakukan ibadah bukan sebagai adat dan kebiasaan. Jadi ibadah kalau seandainya tidak dilakukan atau tidak dibangun atas dasar ilmu, maka dia akan menjadi adah, itu kebiasaan. Tapi kalau adah atau kebiasaan dia dibangun atas dasar ilmu, maka dia akan menjadi ibadah. Sekarang contoh, seorang yang duduk misalnya, seorang yang berolahraga, apa hukum olahraga? Olahraga itu boleh-boleh saja, hukum asalnya boleh. Seseorang makan, apa hukum asalnya? Boleh-boleh saja. Seseorang menikah, hukum asalnya boleh-boleh saja. Tapi apabila seseorang itu berolahraga, dia niatkan dengan olahraganya tersebut maka dia untuk mendapatkan kesehatan, kemudian dengan kesehatan tersebut dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka olahraganya menjadi ibadah. Allah akan balasi dengan balasan ibadah. Seorang menuntut ilmu, seorang yang kuliah. Kenapa kuliah? Saya kuliah biar saya memperoleh ilmu. Dengan memperoleh ilmu saya bisa bekerja. Dengan bekerja saya bisa mencari nafkah. Dengan mencari nafkah saya bisa menghidupi keluarga saya. Maka menuntut ilmu menjadi ibadah. Maka kata para ulama, perbuatan-perbuatan yang hukum asalnya tadi boleh, tapi kalau diniatkan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang hukum asalnya itu boleh-boleh saja, maka berubahlah dia menjadi ibadah. Allah akan membalasnya. Jadi ini menunjukkan rahmatnya Allah yang luas kepada makhluknya. Luasnya rahmat Allah kepada hambanya. Itu dia. Jadi kita kembali tadi kepada masalah ihsan tadi. Jadi seorang muslim yang beriman, dia menyembah Allah Subhanahu wa taala raghbah. Dia memiliki perasaan untuk sampai kepada Allah yang disembah tersebut. Maka dikatakan mereka itu adalah orang-orang yang berdoa kepada kami, kata Allah, berdoa kepada kami itu raghaban, memiliki perasaan yang sangat rindu ketika dia berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, ingin bertemu dengan zat yang diminta tersebut. Salat kepada Allah, kemudian merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar merasa salat ketika salat, memahami makna alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, segala puji bagi Allah. Alhamdu Rabb. Rabb itu adalah pencipta segala sesuatu. Rabb itu adalah yang memiliki segala sesuatu. Rabb itu adalah sesuatu yang disembah. Kenapa dia disembah? Karena dia memiliki sifat-sifat dan nama yang sempurna, yang memiliki ilmu, yang memiliki segala-galanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin, alam semesta. Rabb adalah Tuhan yang disembah, yang memiliki alam semesta. Kalau begitu kita sedang menghadap kepada sesuatu yang agung. Sekarang kita bandingkan dengan ketika kita menghadap seorang raja di dunia. Seseorang menghadap orang yang terhormat saja misalnya,
itu sampai-sampai mulutnya kalau ngomong itu terbata-bata. Saking hormatnya kita kepada orang tersebut, sampai-sampai orang tersebut bertanya, ulangi lagi apa yang dikatakan tadi. Saking kita menghargai. Kalau boleh, kalau bahasanya, tolong, kalau boleh, kalau bisa, dengan bahasa serapi mungkin, dengan merundukkan badan, mengkhusyukkan diri, kemudian dengan mata yang agak merunduk ke bawah, tidak menentang matanya seperti itu. Itu kita terhadap manusia terkadang seperti itu. Apakah kita sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita sudah sampai seperti ini, mengkhusyukkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menyatakan makna daripada khusyuk yang nanti akan kita sebutkan di sini adalah yang pertama, raghbah itu adalah perasaan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Rindu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia beribadah, kita berdoa pada Allah. Bahwasanya kita berdoa kepada Allah yang memiliki apa? Yang memiliki 7 langit dan 7 bumi. Yang mana dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya apa? Perbandingan antara langit dan bumi dengan luasnya arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala itu adalah, kalau bumi diumpamakan dengan cincin yang kecil, cincin pada tangan kita, dan arasy-Nya Allah itu dibandingkan dengan padang pasir yang luas. Sekarang coba kita lemparkan cincin kita lemparkan kepada padang pasir yang luas. Itulah langit dan bumi. Dan padang pasir yang luas itu adalah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berada di atasnya. Jadi langit dan bumi dibandingkan dengan arasy-Nya Allah itu tidak ada apa-apanya. Kita itu sekarang kita yang kecil itu berapa ukuran kita? Berapa ukuran kita dibandingkan dengan langit yang 7 dan bumi yang 7? Kita tuh orang yang berapa ukuran kita? Berapa ukuran kita? Sedangkan arasy-Nya Allah itu lapangan yang luas, dan Allah tentunya jauh lebih besar daripada itu semua. Apakah kita sudah bisa menghadirkan bahwasanya kita sekecil ini ketika kita salat pada Allah, ketika kita meminta? Maka orang ketika salat kita, nasallallahu alafiyah, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan ilmu. Inilah salah satu keutamaan daripada ilmu. Maka Allah katakan innama yakhsyallah min ibadil ulama. Tidak lain dan tidak ada selain daripada ulama itu tidak ada, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya para ulama lah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudkan khasyah? Khasyah itu nanti berbeda, ada pembahasannya tersendiri. Kenapa? Karena para ulama itu adalah orang-orang yang mengetahui hakikat Allah. Maksud hakikat Allah, mengetahui rububiyahnya Allah, bahwa Allah saja yang mengetahui hak Allah, mengetahui ayat-ayat Allah, mengetahui luasnya ilmu Allah, mengetahui kekuatan Allah, mengetahui kemampuan Allah, kudrah Allah dan sebagainya. Tentunya itu semua mereka peroleh dengan cara menuntut ilmu. Inilah salah satu keutamaan daripada ilmu. Maka Allah menganjurkan kita untuk menuntut ilmu, dan para ulama terdahulu mereka menghabiskan umurnya untuk menuntut ilmu. Kenapa? Dikarenakan mereka sangat mengetahui balasan yang Allah sediakan di surga. Jadi oleh karena itu mereka menyembah Allah dengan cara apa? Menyembah Allah dengan cara sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi innahum kanu yusari'una fil khairat yad'unana. Mereka para nabi tersebut dan orang-orang saleh berdoa kepada kami, kata Allah, raghaban. Maka raghaban itu apa dia tadi? Mahabbatul usul, itu keinginan untuk sampai, kerinduan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib kita berikan untuk Allah saja. Sekarang kita balik. Kalau seandainya ada seseorang yang ingin berjumpa, rindu kepada makhluk selain Allah, misalnya apa? Kalau seandainya seseorang rindu atau memiliki raghbah untuk sampai kepada apa? Kepada makhluk selain Allah. Makhluk selain Allah seperti misalnya apa? Misalnya jin, makhluk-makhluk yang lain, jin, kemudian syaitan dan sebagainya, penghuni kubur. Saya rasa mungkin tidak mungkin hal seperti ini. Kalau seandainya terjadi seperti ini adalah raghbah yang syirik. Itu raghbah. Maka raghbah yang seperti ini hanya untuk Allah saja. Terus yang berikutnya adalah rahbah. Maksud dengan rahbah adalah khauf. Khauf yang apa? Yang membuahkan amal. Khauf yang berbarengan dengan amal perbuatan, amal kebajikan, yaitu seseorang menyembah Allah Subhanahu wa taala, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan rasa takutnya tersebut
dia memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau khauf saja, misalnya seorang takut yang tidak dibarengi dengan amalan perbuatan, itu tidak ada maknanya. Tidak ada maknanya. Tapi yang maksud dengan rahbah itu adalah takut yang apa? Takut yang diiringi dengan amal perbuatan. Kemudian yang ketiga adalah al-khusyu'. Al-khusyu' adalah al-dhul wa tatamun li izamatillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi al-khusyu' adalah penghinaan seseorang. Jadi seorang menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan oleh para ulama bahwasanya apa? Ini kita bacakan. Wa huwa tadhallul wa tatamun wa huwa bimakna al-khudu'. Khudu' adalah pasrah. Jadi khusyuk adalah dia bermakna dengan apa? Bermakna dengan pasrah. Jadi seorang yang khusyuk dia pasrah. Dia pasrah. Illa annal khudu' yaghlib ay yakuna fil badan. Maka para ulama yang akan dimaksud dengan pasrah itu khudu' itu adalah biasanya maknanya itu hanya pada badan. Jadi seorang yang ketika dia salat dengan apa? Dengan khudu', dengan apa? Dengan tunduk, dengan menghinakan, dengan posisi badan yang berbeda ketika berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Khudu'. Apa maksud khudu' itu? Menundukkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Menundukkan diri pada Allah Subhanahu wa taala itu mungkin kalau bisa kita contohkan bahwasanya apa? Seseorang yang salat dengan khudu' seperti apa? Bukan sebagaimana posisi seorang menghadap orang lain, dalam artian posisi siap. Posisi siap itu adalah posisi yang tegas. Tapi ketika seorang salat dia berusaha untuk khudu', berusaha untuk tunduk. Ketika ada salat itu secara badannya, karena yang dihadapi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak menghadapi Allah seperti itu. Misalnya apa? Misalnya dengan sangat seperti seorang komandan hormat atau memberikan sikap yang tegak, yang tidak ada penghargaan, penghormatan, penghinaan diri. Maka khudu' atau ketundukan adalah jadi seorang itu tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada badan pun ada kelihatan pada badan. Ini khudu'. Kemudian khusyuk, khusyuk lebih halus lagi maknanya. Maksud dengan khusyuk adalah khusyuk itu terletak yang pertama pada hati. Maka seorang khusyuk ketika dia salat itu hatinya khusyuk. Hatinya tenang dan hatinya tidak disibukkan dengan perkara-perkara selain daripada masalah salat. Ketika salat memberikan hatinya sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan hati kata orang. Berkonsentrasi sepenuhnya. Konsentrasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, al-khusyuk itu juga pada mata. Pada mata. Jadi ketika seseorang itu dia salat, dia tidak membuka mata seluas-luasnya, akan tetapi mata membuat mata seorang merunduk ketika dia salat. Bahkan ketika berdoa, dia tidak membuka mata seluas-luasnya. Jadi ini athar atau pengaruh daripada khusyuk pada diri seseorang ketika dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada suara juga. Seorang ketika dia salat tentunya berbeda suaranya ketika dia berbicara biasa. Maka seorang yang sholat itu dan seorang berdoa, dia merendahkan doanya, merendahkan suaranya, kemudian merundukkan badannya, kemudian menundukkan matanya sedikit, dan tidak mungkin, artinya posisinya tidak sebagaimana posisi orang yang bukan dalam keadaan khusyuk. Maka Allah menjelaskan dalam Al-Quran, alladzina hum fi sholatim khashi'un, yaitu orang-orang yang dalam salat mereka khusyuk. Apa maksudnya khusyuk di sini? Yaitu dia tadi, hatinya khusyuk, kemudian lisannya dan juga matanya. Kemudian Allah juga dalam ayat yang lain Allah katakan khasyatan absaruhum, yang mana mata-mata mereka khusyuk kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah katakan alam ya'ni lil ladzina amanu ay yakhsha an takhsha'a qulubuhum. Allah katakan an takhsha'a qulubuhum. Berarti qulub itu yang khusyuk itu yang pertama pada mata, kemudian pada hati. Ini maksudnya khusyuk. Jadi oleh karena itu khusyuk yang seperti ini, bolehkah seseorang ketika dia beribadah memberikan kekhusyukan yang seperti ini kepada makhluk selain Allah? Ini pertanyaannya. Jadi kalau seseorang yang memberikan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai dia memberikan ibadah yang seperti ini, misalnya apa?
Misalnya seseorang menyembah kuburan misalnya, atau dia datang ke kuburan, kemudian dia menghinakan dirinya kepada kuburan tersebut. Wahai penghuni kubur, dengan suara, dengan mata, dengan badan yang merendahkan, bahkan sampai mendekap kuburan misalnya. Wah, ini kekhusyukan ini. Kekhusyukan seperti ini kekhusyukan yang syirik. Kekhusyukan yang syirik. Dia mengatakan, wahai penghuni kubur, merendahkan suara sampai menangis. Sampai menangis. Maka kekhusyukan seperti ini hukumnya syirik. Maka selayaknya seseorang ketika dia beribadah pada Allah, ini yang diharapkan. Dia berdoa kepada Allah dengan lafaz sebagaimana kita sebutkan tadi, itu dia tadi. Ini maksud dengan khusyuk. Maka ketiga jenis daripada yang kita sebutkan tadi adalah semuanya ibadah. Kalau dia ibadah, maka semuanya harus wajib kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Selesai kita daripada pembahasan yang tiga ini. Kita lanjutkan pada yang berikutnya, itu adalah al-inabah. Apa maksud dengan inabah? Inabah ada juga merupakan ibadah. Maksud dengan inabah dalam bahasa kita adalah seseorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala serta melakukan ketaatan-ketaatan dan meninggalkan segala kemaksiatan. Jadi antara inabah dan taubat itu ada sedikit ada sedikit kemiripan. Yang maksud dengan taubah itu seseorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tapi setelah dia melakukan kemaksiatan. Sedangkan inabah adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian terus-menerus dalam melakukan ibadah. Ini inabah adalah kembali pada Allah Subhanahu wa taala kemudian diiringi dengan ibadah yang terus-menerus. Diiringi dengan ibadah yang terus-menerus. Jadi kalau taubat itu khusus seseorang kembali pada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi setelah melakukan maksiat. Sedangkan inabah ini lebih umum dia. Baik seseorang setelah melakukan maksiat kemudian dia bertobat, maka dia dikatakan telah melakukan inabah juga. Telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertobat tersebut dia menyesali segala perbuatannya, kemudian mengikuti perbuatan yang jelek yang dulunya dengan amal-amal yang soleh. Dia lakukan terus-menerus dilakukan, maka ini dikatakan inabah. Ini dikatakan inabah. Atau seseorang yang tidak bertobat, dalam artian seseorang yang tidak melakukan dosa besar pun juga Allah memerintahkan untuk kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inabah ini adalah dilakukan baik setelah seseorang melakukan dosa besar atau sebelum seseorang melakukan dosa besar. Jadi oleh karena itu inabah itu adalah suatu ibadah yang wajib bagi kita untuk dilakukan setiap saat dan setiap waktu. Ya, jadi kesimpulan daripada inabah adalah seseorang kembali pada Allah Subhanahu wa taala dan konsisten atau terus-menerus dalam melakukan amal perbuatan. Terus-menerus dalam melakukan amal perbuatan. Yang mana inabah seperti ini wajib diberikan untuk Allah saja. Dan kalau seandainya seseorang sekarang kita balik. Misalnya seorang kembali kepada selain Allah. Dalam artian seseorang patuh kepada selain Allah. Misalnya patuh kepada jin, kepada penghuni kubur dan sebagainya. Dia kembali kepada selain Allah. Berarti dia mengantungkan dirinya kepada selain Allah serta memberikan ibadah untuk selain Allah tersebut, maka hukumnya syirik. Jadi oleh karena itu inabah ini hanya bisa diberikan untuk Allah saja. Dan tidak mungkin inabah itu bisa diberikan kepada selain Allah. Kalau contohnya inabah diberikan pada selain Allah, sebagaimana kita sebutkan tadi, itu seorang kembali kepada selain Allah, menggantungkan hatinya kepada selain Allah, kemudian dia memberikan ibadah pada selain Allah tersebut. Berarti dia telah memberikan inabah, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.